Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Langsung aja ya. Di sini mungkin kalian udah biasa di asrama juga ya, dengerin suara ustadzah gitu ya. Mungkin ini perdana juga ustadzah bisa berdiri di lapangan gitu ya. Insyaallah di sini ustadzah akan mengisahkan tentang Nabi Hud gitu ya. Mungkin yang biasanya kita dengar Nabi Muhammad ya, Nabi Lut ya. Terus mungkin yang kemarin kita bahas sama ustadzah lain ya. Tuh kalian mungkin baru tahu gitu ya. Sekarang ustadzah melanjutkan tentang Nabi Hud. Nah, Nabi Hud ini masih berkaitan sama Nabi Nuh yang kemarin ustadzah Mia jelasin ya. Yang banjir ya, yang kejadiannya itu banjir. Nah, itu kan masih ada penduduk dari kaumnya Nuh ya, yang beriman kepada Allah gitu ya. Yang nggak tenggelam dalam banjir gitu ya. Mereka selamat gitu ya. Dan mencari atau memulai hidup baru gitu ya, memulai hidup baru dengan kehidupan yang baru. Nah, dengan dipimpin oleh Nabi Hud. Nah, siapa Nabi Hud ini gitu ya? Nabi Hud adalah nabi yang diutus Allah ya. Dan mempunyai kaum yang bernama kaum Ad. Nah, kaum Ad ini terbagi menjadi dua. Ya, ada kaum yang beriman kepada Allah, ya, dan ada kaum baru, yang mereka itu masih ada yang beriman dan ada yang belum beriman. Terus siapa Nabi Hud ini? Ya. Nabi Hud itu nabi yang terkenal orang kaya, ganteng, terus apa lagi ya? Punya kekayaan yang banyak intinya gitu ya, punya segala hal, kepintaran pun tidak bisa disaingi oleh siapapun, gitu ya. Nah, sedangkan kaum Ad ini adalah kaum yang sebelumnya dari kaum Nuh. Yang pengikutnya sama Nabi Nuh gitu ya, yang sama Nabi Nuh, tapi gitu ya, kaum Ad ini dikasih nikmat apa ya namanya ya, kota mungkin ya, kalau di zaman sekarang itu desa atau kota yang kaya gitu ya, punya emas yang banyak, punya harta yang banyak, orang-orang kaya, terus mereka juga orang-orang pintar. Sampai mereka itu, kaum Ad ini, sampai mereka merasa dirinya gitu ya, ngerasa, aku kaya nih, aku pinter, aku paling bisa segala hal gitu ya. Kata mereka penduduk di sana merasa gitu ya, sampai sombong gitu ya, akhirnya sampai Nabi Hud datang untuk berdakwah atau berbuat baik kepada kaumnya, untuk beriman kepada Allah bahwa harta dan kekayaan itu hanya milik Allah gitu. Nah, Nabi Hud berdakwah atau mengingatkan kepada mereka bahwa kekayaan hanya milik mereka, tapi kata mereka dalam Quran surat Al-A'raf mungkin ya, kalau nggak salah kalian bisa dilihat di ayat 60-an di sana, mungkin ada yang sudah hafal juga. Wa ila adin akhahum huda gitu ya, qala ya qaumi budullah. Nah, Nabi Hud itu di Al-Quran ya, kalau diartiin artinya bahwa ke kaumnya ya, berdakwah ke kaumnya, ngasih tahu, hei kaumku katanya gitu ya, kalian harus menyembah kepada Allah gitu ya, jangan menyembah selain kepada Allah kayak gitu ya, karena harta, kepintaran gitu ya, segala yang kalian punya itu dari Allah, katanya gitu ya, hanya dari Allah. Terus dijawablah sama kaumnya ya ayat setelahnya.
diartiin, apa sih Nabi Hud katanya? Kamu nggak waras ya, gitu. Ngapain kita beribadah sama Tuhan? Katanya gitu ya. Terus di ayatnya lagi ayat selanjutnya gitu ya. Sampai Nabi Hud gitu ya, saking gregetannya gitu ya, nggak percaya bahwa nikmat yang udah mereka dikasih sama Allah itu adalah karena diri dia yang mencapainya atau penduduk yang mencapainya karena mereka kaya, bukan dari Allah. Sampai Nabi Hud di ayat selanjutnya di surat Al-A'raf itu dikasih tahu bahwa Allah itu akan ngasih azab buat orang-orang yang merasa dirinya pintar, dirinya sombong, ya, itu akan dikasih azab sama Allah, gitu ya. Sampai turun ayat lagi, sampai akhirnya Allah menguji kaum itu dengan kekeringan. Ya, kalau Nabi Nuh kan banjir ya. Nah, kalau Nabi Hud itu kekeringan, kemarau selama 7 malam 8 hari di surat Al-Haqqah. Fa'amma adum fa'uhliku bit-taghiyah. Sampai ke bawahnya di sana dikasih tahu ya. Dikasih selama sab'a layali ya. Sab'a berapa? 7 malam, sab'a layal 7 malam 8 hari wasamaniyata ayyam 8 hari. Itu mereka dikasih kemarau gitu ya. Sampai ada ahli sejarah meneliti gitu ya, meneliti. Katanya tuh mereka selama 7 malam 8 hari mereka tuh ke Mekah. Jadi Mekah itu ternyata dari dulu udah ada ya, udah ada. Tapi masih belum semegah sekarang gitu. Terus mereka ke Mekah ya karena mereka butuh berdoa gitu ya. Karena selama ini mereka itu hanya menyembah kepada 3 patung gitu ya. Jadi ada sesembahan pertama di era Nabi Hud itu mereka yang di kaum Ad gitu ya. Mereka nyembah 3 patung ya, sampai patungnya dinamain ya, namanya Sod ya, Samudra, Samahara. Ya, namanya bagus ya. Nah, sampai mereka mereka sembah gitu ya. Terus akhirnya mereka ke Mekah tadi ya. Mereka ke Mekah, mereka berdoa. Yang seharusnya bertamu itu hanya 3 hari, mereka sampai sebulan. Di sana mereka harusnya berdoa tapi malah joget, seneng-seneng gitu ya, makan-makan. Sampai ada kalau nari-nari terus ada yang penyanyinya biduan, sampai ada biduannya. Nah, karena mereka udah 1 bulan di Mekah gitu ya, akhirnya 2 perempuan biduan ini gitu ya, diamanahi sama Muawiyah. Muawiyah itu masih keturunannya Nabi Hud gitu ya, orang kaya juga sama, tapi tinggalnya di Mekah. Akhirnya Muawiyah ini nyuruh 2 biduan untuk nyanyi tapi bersyair. Syairnya apa? Syairnya suruh mengingat di Yaman gitu ya. Kalau kaum Ad itu kan di Yaman ya, antara Oman sama pokoknya masih daerah bangsa Arab ya, masih daerah Arab. Kalau saya antara Yaman, Tarim lah sebelah sana ya gitu. Nah, terus sama 2 biduan ini dikasih syair dari Muawiyah. Isinya intinya kayak tentang kalian itu harus ingat di kampung kamu itu lagi kemarau gitu ya, intinya gitu. Kamu masa mau hidup susah, intinya gitu ya. Akhirnya mereka pas lagi nyanyi jadi keingetan ya. Astaga katanya gitu ya. Kita itu jauh-jauh ya dari Yaman ke Mekah itu masa cuma joget gitu. Kita tuh butuh air gitu. Kita butuh air karena kemarau gitu ya. Sampai akhirnya mereka berdoa di Mekah, terus minta sama Allah gitu ya. Pas mereka balik ke Yaman, ke kaum Ad itu bilang ke Nabi Hud gitu ya. Bilang ke Nabi Hud, katanya intinya aku udah ke
Mekah gitu ya. Aku udah berdoa. Mana yang kata kamu, katanya gitu ya. Tuhan itu akan memberikan kehidupan atau kemudahan buat aku, katanya gitu ya. Terus ada di ayatnya lagi di surat Fusilat gitu ya, yang artinya intinya kamu sombong banget. Kamu berdoa karena kamu ada mau. Kenapa selama atau kenapa sebelum disuruh sama aku, katanya gitu, kata Nabi Hud, kenapa kamu nggak menyembah Allah dari dulu, katanya gitu ya. Akhirnya sama kaum Ad itu sampai dijawab, dasar kamu gila gitu ya, kamu bodoh gitu ya katanya. Sampai akhirnya Nabi Hud mengingatkan dan sampai akan ada azab turun gitu ya. Sampai akhirnya turun angin gitu ya. Angin mendung gitu ya, mendung hitam gitu ya. Sampai ada riwayat waktu mereka di Mekah itu dikasih pilihan sama Allah. Mau awan warna biru, warna jingga, atau warna hitam. Kayak gitu. Terus kata penduduk mereka, kalau warna putih airnya dikit gitu ya. Kalau warna biru sama putih itu airnya dikit. Terus katanya kalau misalkan warna jingga itu kan sore ya, kalau sore ya gitu. Pasti nggak hujan gitu ya. Akhirnya mereka memilih warna hitam gitu karena taunya oh ya nih mau hujan ya kan, mendung gitu ya. Sampai akhirnya Allah kabulin gitu ya, cuacanya warna hitam gitu ya. Terus mereka udah joget-joget lagi di Yaman gitu ya. Mau hujan nih gitu ya katanya. Mau hujan gitu, turun hujan. Ternyata kita nyembah patung itu lebih dikabulkan daripada kita jauh-jauh ke Mekah buat menyembah Allah. Sampai akhirnya ada perempuan lihat langit warna hitam tapi di dalamnya ada warna api. Ya, jadi bukan hujan tapi api. Gitu. Sampai si perempuan itu yang dia belum beriman ngasih tahu ke penduduk. Kalian tahu nggak? Katanya gitu. Itu bukan hujan, katanya gitu ya. Tapi itu api, bukan hujan. Sampai akhirnya anginnya mulai kenceng sampai jadi kaum Ad itu badannya itu 100 tangan itu baru kepalanya. 100 tangan itu baru besar kepalanya. Ya, jadi mungkin kalau kita bahasain kayak raksasa ya, gitu. Sampai kalau perang aja mungkin tinggal injek orang gitu ya. Gitu ya, alam gitu ya, tapi intinya ada ahli sejarah yang memperumpamakan gitu ya bahwa penduduk kaum Ad itu badannya besar-besar. Gitu ya. Sampai angin kenceng sampai mereka itu yang pertama diazab itu kepalanya. Jadi anginnya cepet tapi cuma badan. Nggak tahu kepalanya kemana. Gitu ya, gitu sampai semuanya meninggal semuanya gitu ya sampai akhirnya cuma Nabi Hud dan pengikutnya yang beriman kepada Allah yang selamat dan akhirnya mereka pindah ke Tarim dengan selamat gitu. Wallahu a'lam bishawab gitu ya. Sekarang apa yang bisa kita ambil hikmah dari Nabi Hud gitu ya, banyak banget. Pertama dari Al-Quran. Kalau kita benar-benar baca Al-Quran, sama artinya itu ceritanya benar-benar seperti cerita novel. Ya kayak tadi Ustazah sebutin ke kalian, itu ceritanya dari Al-Quran. Real, arti dari Al-Quran. Percakapannya Nabi Hud, ya percakapannya kaum Ad gitu ya. Semua Nabi di sana ada di Al-Quran. Gitu ya, betapa Masya Allah gitu ya, kita seorang muslim gitu ya, belajar Al-Quran yang benar-benar sampai zaman sekarang itu relevan gitu ya, sangat nyata gitu ya. Sekarang kita ambil pelajaran dari Nabi Hud. Apa yang kita bisa ambil? Nabi Hud itu orang kaya, ya, orang pintar, tapi dia hidupnya seperti orang biasa, ya, sederhana, tidak memperlihatkan gitu ya. Dan beliau itu gitu ya, Nabi Hud gitu ya, tidak pernah lelah berbuat baik gitu ya. Nggak kayak kita nih, misalkan kita ngingetin orang udahlah capek ngingetin gitu ya. Kalau Nabi Hud itu selalu gitu ya, jadi teladan kita gitu bahwa mengingat orang itu ya adalah kewajiban. Mau dia capek, mau dia nggak suka sama kita, tujuan kita adalah berbuat baik. Kenapa kita berbuat baik?
Karena kita tidak pernah tahu ada banyak urusan yang akan Allah permudah, gitu ya. Dan terakhir, apa yang bisa kita ambil dari kaum Ad? Jangan sombong, oke? Terus jangan merasa diri kita hebat. Ya, jangan merasa diri kita hebat. Gitu ya. Meskipun pasti ada ngerasa, aku sama guru itu kayaknya lebih pintar aku deh, nggak bisa. Gitu ya. Karena kesuksesan kalian itu ada pada guru kalian dan orang tua kalian. Gitu ya. Jadi makanya gitu ya, sepintar apapun, sehebat apapun kalian, gitu ya. Itu adalah dari Allah dan dari doa orang tua dan guru, gitu ya. Jadi hormatilah guru kalian, orang tua kalian, taatlah kepada Allah. Kuncinya ada 3, insya Allah sukses, gitu ya. Apalagi sekarang kita memasuki bulan Februari, gitu ya. Bulan baru, mudah-mudahan bulan yang kemarin jadilah yang lebih baik, gitu ya. Bulan ini mulai aktivitas yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.